Oke teman-teman, selamat datang di Mr. AB Channel. Hari ini kita mau berbagi tentang keadaan bisnis barbershop di zaman sekarang ya. Jadi ini istilah kata ya, ini karena istilah kata ini jadi viral ya kemana-mana. Jadi istilah katanya itu barbershop itu semakin kesini ini semakin menjanjikan atau malah semakin malah tidak menguntungkan gitu ya. Jadi poinnya barbershop adalah kembali lagi itu adalah tempat potong rambut, yang mana tempat potong rambut itu akan didatangi atau bahkan akan mendatangkan orang yang setiap hari berganti-ganti ya. Itu artinya masyarakat sekitar atau masyarakat di sebuah kampung atau di kota perkotaan itu mereka datang untuk potong rambut, dan itu bisa ya paling cepat itu 2-3 minggu itu mereka balik lagi untuk potong rambut. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk yang menentukan bahwa tempat cukur itu bisa ramai atau sepi itu sebenarnya ya tidak bisa dibanding-bandingkan atau tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang mistis atau dari faktor alam juga ya. Misalkan gini ya, jadi di Kediri itu hari ini lagi nggak jelas ini musimnya. Jadi ini sekarang juga harusnya nggak ada hujan, tapi ini tiba-tiba hujan setiap hari misalkan seperti itu, dan orang potong rambut itu sebenarnya juga nggak masalah tentang hujan ya. Tapi misalkan hujan itu menjadi hambatan ya, mungkin pemikiran orang di waktu hujan itu sama, jadi mereka malas keluar rumah ya, jadi mereka nggak bakal kemana-mana. Jadi yang kena dampaknya bukan tempat cukur aja, ini warung-warung juga, tempat-tempat rumah makan juga bakal sepi kalau semua orang mikirnya bahwa hujan itu nggak boleh keluar rumah. Jadi bukan gitu ya. Jadi ini kebutuhannya orang potong rambut, kalau memang sudah urgent mereka harus potong rambut karena harus merapikan rambut karena besok harus kerja ya, mereka bagaimanapun kondisi alam itu mereka tetap bakal datang gitu, walaupun mereka harus datang hujan-hujan pakai mantel atau mereka kesini bawa mobil ya nggak masalah. Dan itu menjadi apa ya, memang rezekinya tukang cukur ya atau usaha potong rambut. Jadi saya kira sepi ramainya usaha potong rambut itu juga bukan faktor alam ya. Jadi ini bagaimana orang bisa berusaha lebih baik, bisa belajar terus dalam urusan karya ya, berkarya. Jadi kita berkarya di kepala orang, dan bagaimana kita selanjutnya bisa membuat orang itu nyaman di tempat kita, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan ada yang tarifnya murah tapi sepi, nah sedangkan ada yang tarif mahal tapi malah tempatnya ramai, itu juga bisa terjadi. Dan sebaliknya ada juga yang tempatnya yang harga tarif cukurnya itu mahal tapi nggak terlalu ramai ya, sedangkan yang mungkin tarif-tarif pinggiran, tukang-tukang cukur pinggiran itu atau barbershop di area-area pinggiran ya, mereka bisa jadi lebih rame gitu karena mereka lebih terjangkau. Dan ini ya sesuai sama lingkungan dan target pasarnya ya teman-teman. Jadi ibaratnya motong rambut serapi mungkin dan dengan teknik yang sehebat apapun, tapi itu bukan jaminan ya bahwa tempat cukur itu bisa rame gara-gara skill, itu bukan ya. Jadi skill itu bisa terus diajarkan atau bisa belajar ya. Jadi dari mulai misalkan minggu pertama itu kita masih ada catatan hasil potongan yang kurang baik ya, saya kira ini di minggu kedua pasti tukang cukur itu atau semua tukang cukur bahkan pasti bisa lebih baik gitu. Jadi jangan sampai teman-teman atau masyarakat itu menganggap bahwa tempat cukur yang mungkin bulan ini hasil potongannya jelek ya itu belum tentu bulan depan itu jelek gitu loh. Jadi ini adalah sebuah teknik yang bisa dipelajari atau step yang bisa dipelajari ya kalau motong rambut itu. Jadi bukan main sulap. Jadi kita itu bukan lagi ngomongin soal dukun atau ngomongin soal sulap ya. Jadi kita fokusnya untuk bicara tentang bagaimana perkembangan usaha potong rambut. Nah, dan alhamdulillah di daerah saya itu sudah lebih baik ya. Bahkan bisa dibilang sangat lebih baik kondisi ekonomi tukang cukur ya untuk di daerah saya. Jadi dulu saya itu benar-benar mengawalinya itu dari tarif yang saya bilang 5.000 itu di konten kita yang sebelumnya. Itu di tempatnya Mr. AB itu memang sekarang itu alhamdulillah sudah ada pencapaian ya, sampai di tarif 20.000 itu untuk potong rambut rapi saja, itu belum sama keramas ya, belum sama cuci rambut. Dan di tempat lain itu masih ada, maksudnya masih banyak sekali tarif-tarif yang antara 7.000, 8.000 sampai 10.000 itu di kampung itu sangat banyak sekali, dan mereka itu bisa menjadi sumber penghasilan di situ gitu. Mereka punya target pasar sendiri, mereka punya pelanggan tersendiri seperti itu. Jadi nggak mungkin juga kita harus harus setiap saat itu jadi kayak sakit hati karena pelanggan kita diambil sama tukang cukur lain. Saya kira nggak seperti itu ya fasenya kita. Jadi fasenya usaha potong rambut sekarang itu bagaimana teman-teman bisa memperbaiki timnya sendiri, memperbaiki usahanya, bagaimana cara mengelola usahanya dengan baik dan benar. Saya kira
siapa yang paling bisa membuat pelanggan nyaman ya di situ ya. Nanti tempat cukur yang mungkin bisa dikatakan lebih ramai, karena satu mungkin ya poinnya sudah dapat ya, tempatnya mungkin enak, nyaman gitu kan, tempatnya bersih. Kedua, tukang cukurnya itu nggak hanya satu doang, tukang cukurnya banyak, jadi nggak perlu ngantri lama ya, seperti itu ya. Terus kemudian tempatnya itu mungkin ada free wifi-nya, tempatnya itu sudah ada, mungkin ada yang ada warung kopinya seperti itu. Jadi tempat itu sudah semacam tempat nongkrong ya. Jadi barbershop itu nggak hanya tempat yang tujuannya untuk nyukur aja gitu. Jadi saya kira ini adalah ruang untuk orang datang, dan bagaimana orang itu bisa nyaman di ruangan tempat kita usaha potong rambut itu, seperti itu teman-teman. Nah oke, jadi untuk menyikapi teman-teman yang lagi banyak diskusi ya di grup-grup Facebook itu, intinya teman-teman itu mengeluh karena akhir-akhir ini apalagi di BBM yang sudah naik ini tempat cukurnya sepi seperti itu. Ya itu wajar ya teman-teman. Yaitu maksudnya gini, kalau kita menganalisa kenapa sepi itu sebenarnya banyak ya. Jadi misalkan kita itu dari pagi sampai siang atau bahkan sampai sore itu mungkin tempatnya yang datang hanya 1-2 orang. Nah ini kan urusannya, ini kita sebagai tukang cukur itu kita telaten apa enggak itu. Kita orangnya tipe-tipe orang yang sabar apa enggak. Dan di situ kan kita jadi bisa belajar ya, menganalisa keadaan kita sendiri atau menganalisa usaha kita sendiri. Nah kemudian ada juga orang yang sabar ya, menunggu ya. Artinya pagi sampai sore itu mungkin sepi. Nah bisa jadi itu rezekinya memang datangnya sore teman-teman. Jadi sore ke malamnya baru rame. Dan di situ kadang-kadang tukang cukur itu nggak bisa duduk ya, gara-gara terus berdatangan pelanggannya teman-teman. Bahkan sampai closing, sampai lebih daripada jam 9 malam itu masih ada pelanggan seperti itu. Ya mungkin itu karena memang di hari tersebut itu rezekinya memang datangnya di sore sampai malam itu teman-teman. Dan mungkin itu nggak bisa dicontoh juga di hari yang lain, ketika mungkin besoknya ternyata malah kebalikannya, pagi itu ramai sekali. Lah sedangkan kita mungkin ya taunya ramainya sore, tetapi malah kita salah juga, salah analisa. Jadi pagi kita jadi malas kerja gara-gara nanti takutnya juga bakal sepi, ya akhirnya ya sepi beneran gitu loh teman-teman. Jadi harusnya pagi itu tetap harus konsisten bukanya. Mungkin istirahat, bolehlah kita istirahat sebentar untuk tidur atau makan atau sholat ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang menjalankan sholat 5 waktu, lebih baik sholat 5 waktu teman-teman, itu saran dari saya. Jadi ketika kita bekerja itu kalau kita konsisten, insya Allah nanti hasilnya juga bakal lebih baik teman-teman, seperti itu. Jadi orang itu kadang-kadang kalau masyarakat sekitar itu lewat ke tempat usaha kita, lewat depan usaha kita itu, mereka ngelihat juga, mereka itu mengawasi, dan mereka bisa lihat tempat kita itu lagi buka apa enggak gitu. Nah kita aja mungkin untuk buka usaha aja ini kayak plan ya, kadang buka kadang tutup. Nah di situ tempat itu jadi kayak nggak jelas ya. Jadi orang jadi mikirnya bahwa saya pagi sampai sore itu kerja, nanti sore itu maunya cukur kesini lah gitu, atau hanya coba-coba lah. Nah itu sebenarnya itu poin penting ya itu, karena orang sudah mulai tertarik ya dengan tempat usaha kita. Tapi sedangkan kita itu jadi nggak jelas kalau pagi belum buka gitu kan. Nah itu dikiranya orang yang lewat kerja itu ya dikira tempat kita itu nggak buka hari itu gitu loh. Jadi mereka sebenarnya pas waktu lewat itu dia memang hanya pengen saja ya, tapi mereka belum punya waktu untuk potong rambut. Mereka itu pengennya potong rambutnya mungkin sore atau malam ya di situ ya. Ya ini mungkin ya lebih baik banyak teman-teman yang sekarang itu menerapkan teknik booking ya. Jadi ini mereka punya nomor WA kita, mereka punya nomornya tempat usaha potong rambut kita, jadi mereka bisa pesen ya. Tapi kalau kita di masyarakat secara luas di kampung ya nggak bisa seperti itu ya. Siapa yang paling yang datang duluan, mereka yang sudah antri ya kita kerjakan duluan ya. Jadi yang booking itu ya itu saya kira itu hanya tempat-tempat yang sudah benar-benar bisa dikatakan bisnis kelas ya. Jadi itu kebanyakan sih di kota-kota besar ya teman-teman, seperti itu. Kalau kita mau periksa ke dokter ya kita harus booking seperti itu. Kalau kita mau beli resep obat ya kita harus di observasi dulu, kita harus ini dulu, harus pesan-pesan dulu ya, ini ada keluhan apa sebenarnya, seperti itu. Tapi kalau potong rambut sebenarnya ya mirip-mirip sih, tapi ini beda ya, karena ini kita hanya pengen mengedukasi teman-teman yang masih pemula ya, supaya mereka itu teman-teman generasi penerus itu nggak takut, itulah intinya seperti itu. Mereka biar nggak takut untuk bisnis potong rambut atau menjadi penerusnya usaha potong rambut. Karena ya kalau nggak kita atau teman-teman semua yang di luar sana yang sudah senior, itu siapa lagi yang nanti bisa meneruskan generasi penerus ini. Harusnya kita harus terus mengedukasi supaya teman-teman itu di luar sana nggak takut ya untuk mencontoh usaha kita, seperti itu teman-teman. Nah karena apa sih tujuannya kita mengedukasi itu? Karena ini tadi ya teman-teman,
Orang yang sudah siap skillnya pun itu nanti belum jaminan bakal punya usaha yang bakal langsung sukses, itu belum tentu ya. Jadi kita harus mempersiapkan modal-modalnya juga. Nah ini banyak teman-teman yang mungkin kebingungan juga untuk dan mungkin ini menjadi yang menakutkan di sini ya, karena setelah semuanya sudah lakukan dengan butuh perjuangan yang lama untuk berkarya, itu nanti teman-teman bakal disibukkan lagi untuk mencari modal, dan mencari modal ini juga banyak sekali ya cara-caranya ya. Dan ini ada yang instan juga, ada yang caranya, ada yang sabar juga. Nah ini yang teman-teman yang kurang paham dengan resiko-resiko dalam urusan permodalan ini juga bakal menjadi permasalahan yang nanti bakal menjadi terus-menerus yang akan menghantui kita sendiri. Jadi mungkin hari ini sekian dulu ya teman-teman. Jika video kita hari ini bermanfaat, jangan lupa dukung dengan cara subscribe ya teman-teman, supaya video kita terus berkembang dan bermanfaat. Mungkin hari ini sekian dulu teman-teman, bisa ditunggu lagi ya konten-konten kita yang selanjutnya. Semoga usaha teman-teman bisa dimudahkan dan sukses semuanya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.